Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di minggu ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab serta pemberitaan firman Allah. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita merenungkan firman Allah di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadirkan kami di Senin pagi ini. Itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat kami sekalian. Maka kami yang bersyukur akan kebaikan Allah ini hendak menyempurnakan syukur kami dengan firman Allah lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Dengan harapan lewat firman Allah ini kami menjadi orang-orang yang semakin setia kepadamu di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini. Berkati kami Tuhan dan berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Hosea pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya, mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka, sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Demikian jauh bacaan Alkitab kita. Tema renungan kita di pagi ini, saudaraku, dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, bahaya yang tak disadari. Bahaya yang tak disadari, tentu ini satu kalimat yang sangat menggelitik kita. Tentu baik menjadi sarana koreksi bagi kita untuk memahami bahwa apapun yang kita lakukan ternyata memiliki resiko atau ada dampaknya bagi manusia yang melakukan sesuatu hal di dalam hidupnya. Maka memang menjadi sangat penting bagi kita untuk memikirkan dengan matang apa yang akan kita lakukan supaya hasilnya nanti berdampak baik kepada kita yang melakukannya dan tentunya juga kepada orang lain. Nah, dari tema khotbah kita yang disebutkan bahaya yang tak disadari, seringkali itu yang kita alami. Ya, kalau saya boleh bilang kembali seperti di awal khotbah tadi, karena kita tidak mempersiapkan semuanya dengan matang, sehingga kita asal kerja saja, kita asal melakukan sesuatu aktivitas saja, dan akhirnya hasilnya
Kalau bukan biasa-biasa saja, tentu akan berdampak buruk bagi kita. Saya pikir ini spirit yang baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai mendewasakan diri kita di dalam melakukan sesuatu hal. Artinya kita mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, supaya apa yang kita kerjakan itu hasilnya baik untuk kita. Saya pikir ini satu ajaran yang baik untuk kita renungkan sebagai manusia, supaya kita tidak sekali lagi asal melakukan sesuatu. Nah, apalagi saudaraku, kalau hal itu berhubungan dengan Allah. Artinya kalau hal itu dalam konteks spiritual atau konteks keimanan, Tuhan tidak pernah menginginkan kita melakukan sesuatu apa adanya atau biasa-biasa saja. Ya. Karena Tuhan selalu menginginkan di totalitas hidup kita, betul-betul kita mendharma baktikan diri kita dalam hidup kita ini hanya untuk mempermuliakan Dia. Tentu ini punya alasan saudaraku, kenapa Allah meminta seperti itu. Ya, jawabannya adalah karena memang Allah yang menentukan apapun yang ada di kehidupan kita di dunia ini. Artinya keputusan berhasil atau tidaknya, berdampak baik atau tidaknya, apa yang dilakukan atau diperjuangkan manusia itu ada pada keputusan Allah. Jadi mau dikatakan kepada saudara-saudara bahwa apabila kalau kita kedepankan kepentingan Allah, maka apa yang menjadi kepentingan kita Allah akan penuhi. Saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita tidak mulai melecehkan Allah, mengabaikan Allah, meremehkan Allah, merendahkan Allah. Tidak. Tapi betul-betul kita mengandalkan Allah, supaya dalam pengandalan itu Allah akan memberkati kita, supaya lewat berkatnya itu hal apapun yang kita lahirkan, hasil dari pekerjaan kita, itu akan berdampak baik kepada saudara dan saya. Jadi peran Allah dalam hidup ini sangat menentukan sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Tolong digarisbawahi itu. Kita mau pintar seperti apapun, kita mau hebat seperti apapun, kita mau kuat seperti apapun, kita butuhkan Allah. Karena pada akhirnya keputusan terakhir itu ada di dalam kehendak Allah, ada di tangan Allah. Ya. Beberapa kali saya katakan, ambil contoh ya, dalam kehidupan manusia yang luar biasa, kekuatan intelektualnya luar biasa, dia punya ide, gagasan dan seterusnya, ya, sehingga dia pertontonkan kepada dunia, kepada orang banyak hal-hal yang spektakuler dan seterusnya. Tapi ketika Allah tidak ditempatkan di sana sebagai yang diandalkan, dibanggakan, Allah lenyapkan semua hal yang spektakuler itu tadi. Ya, kembali seperti contoh kapal Titanic, luar biasa orang membuatnya, dalam catatan sejarah dia kapal yang terbesar, terbagus dan seterusnya, tapi dia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang besar, karena di dalamnya ada kesombongan. Tuhan diabaikan, Tuhan tidak dikedepankan. Dan masih banyak lagi tentu kisah-kisah yang kemudian seperti apa disebutkan di tema hotel kita, bahaya yang tak disadari. Kita tidak menyadari kesombongan itu membuat kita mengalami sebuah kemunduran, bahkan malapetaka. Saya pikir baik sekali untuk kita renungkan ini saudaraku, karena ya mari kita jawab, apa untungnya kita sombong di hadapan Tuhan hanya karena kita merasa kita pintar, kita punya pangkat, kita kuat, kita terkenal. Apa untungnya? Tidak ada saudaraku. Dan apa susahnya kita menyebut nama Tuhan, kita sembah Tuhan, kita andalkan Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu. Apa susahnya? Kita tidak harus mengeluarkan
rekening kita, lalu kemudian kita bayar. Kita tidak harus mengeluarkan ATM kita lalu kita bayar dan seterusnya. Kita hanya punya kemampuan untuk berucap dari hati yang memuliakan Allah. Tuhan tolong kami. Saya pikir itu mudah sekali saudara. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Ini yang mau dikatakan kepada saudara dan saya, bahwa pentingnya Allah dalam hidup kita. Kita belajar dari apa dikatakan Ayub dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Dikatakan di sana Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua ada dalam keputusan Tuhan. Mari saudaraku, kita yakinkan peran Tuhan luar biasa menentukan hidup kita supaya kita tidak mengabaikan Dia. Nah, ini terjadi kepada orang-orang Israel dalam bacaan kita. Begitu sombongnya mereka di hadapan Tuhan, saudaraku. Mereka mengabaikan Tuhan, bahkan mereka membuat Tuhan yang baru. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat bagian B, dikatakan di situ, dan dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Bayangkan mereka mempertuhankan patung yang dibuat dari emas dan perak. Di situ dikatakan mereka dilenyapkan. Dan kenyataannya memang lewat peristiwa itu Israel menjadi begitu sangat menderita. Apa susahnya kalau Israel bilang, Tuhan kami butuh Engkau, Tuhan tolong kami, gitu loh. Tapi mereka tidak melakukan itu, malah mereka membuat Allah pesaing dari Allah yang sesungguhnya dalam bentuk patung dan seterusnya. Ya, patung yang notabene tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu pertolongan kepada orang, tapi itu diakui. Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya masa-masa sulit sekarang ini, ya, bukan cuma corona saja, tapi peristiwa alam, gempa bumi, banjir dan seterusnya selalu ada, tidak berhenti, ya. Penyakit yang lain bukan cuma virus corona aja yang ada. Jangan kita sombong di hadapan Allah. Jangan kita mentang-mentang di hadapan Allah. Jangan kita jual mahal di hadapan Allah. Sekali lagi, karena Allah itu yang menentukan hidup kita, ya. Mau profesor sekalipun, kalau Tuhan bilang mati, mati. Berapa banyak orang-orang yang seharusnya kita katakan tidak terpapar, karena dia bekerja di bidang medis, dia tahu bagaimana mengatasi virus, menolak virus, mengobati virus, tapi kenyataannya tidak, saudaraku. Artinya betul-betul hidup kita itu ada dalam kewenangan Tuhan. Jangan tolak pengertian ini. Mari saudaraku, belum terlambat kita kembali ke jalan Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amini itu, datang kepada Tuhan dalam keluh kesah kita, dalam derita kita, dalam kesusahan kita. Tuhan jawab semuanya indah tepat pada waktunya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang selalu memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Selamat berjuang dalam hidup ini, andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh refleksi hidup kita. Maka percaya, sakit pun itu berkat bagi kita. Apapun yang kita alami itu berkat bagi kita. Karena dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami di pagi ini dengan firman-Mu. Kami yakin percaya firman ini akan menjadikan kami semakin bersemangat mengandalkan Engkau, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Pimpin langkah hidup kami hari ini Tuhan, agar apa yang kami karya baktikan dalam diri kami, untuk sama kami dan untuk Tuhan, benar-benar berdampak baik untuk kami, sehingga kami tidak perlu menyesali apapun yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami alami, karena kami tahu itu berkat dari Tuhan, karena kami lakukan semuanya di dalam iman kepada Kristus demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.